Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 11 IPA dan IPS, saya akan menerangkan sedikit tentang tentang wasiat, tentang kewarisan dalam Islam dan tentang wasiat. Mungkin nanti ini akan ada beberapa part atau beberapa tahapan. Yang jelas tidak mungkin saya sampaikan panjang lebar. Yang jelas tidak mungkin saya sampaikan panjang lebar dalam satu sesi. Jadi saya akan bagi beberapa sesi. Ini sesi pertama mungkin hanya sekedar mukadimah saja. Kalau kalian dulu pernah saya terangkan ini pada saat sebelum pembelajaran online ini, mungkin sudah saya terangkan. Mungkin saya ulangi lagi untuk mengingat pengetahuan yang telah saya sampaikan. Karena kewarisan ini nanti ada hitungnya, ada hitung-hitungan seperti matematika. Jadi kalau saya menerangkan lewat video, keterbatasan saya untuk memvisualisasikan atau menerangkannya dalam bentuk video, ini kesulitan saya. Tapi kalau nggak saya terangkan dalam berupa video, semisal hitung-hitungannya, nanti saya khawatir kalau hanya sekedar suara, karena ini praktek ngitung ya, nanti saya khawatir akan kesulitan. Jadi untuk sementara, untuk mukadimah ini mungkin saya beri gambaran secara umum. Nanti untuk masalah hitung-hitungannya, untuk penjelasan selanjutnya, saya usahakan agar lebih mudah dimengerti. Yang pertama, bahwasannya ilmu waris. Ilmu waris ini adalah ilmu yang pertama kali diambil oleh Allah. Saya ulangi, ilmu waris atau ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama kali diambil oleh Allah. Kenapa diambil lebih dulu oleh Allah? Karena ilmu ini sepi peminatnya. Makanya sesuatu yang sepi peminatnya, jangan heran maka akan diambil dulu oleh Allah. Agama ini juga nanti akan diambil oleh Allah. Al-Quran ini nanti akan diambil oleh Allah. Karena apa? Karena akhir zaman ini sepi peminat. Maka ketika sepi peminat, sesuatu yang Allah sudah berikan tapi tidak menjadi populer, maka Allah akan menariknya kembali. Ilmu faraid ini ilmu yang diambil Allah terlebih dahulu karena nggak populer. Nggak populernya bukan berarti seseorang ini sudah nggak mau menerima warisan, sudah nggak orang-orang ini sudah mewaris ini nggak terlewatkan. Tapi perhitungan yang Allah berikan ini nggak dipakai. Makanya ilmu yang pertama kali ini ilmu faraid yang diambil oleh Allah. Makanya ilmu faraid, kalau dalam istilahnya, kalau dalam kebahasanya, faraid itu artinya bagian pasti. Makanya ilmu faraid ini istilahnya sama dengan ilmu mawaris atau ilmu kewarisan. Ya sama. Bagian pasti apa? Karena bagian pasti ketika seorang ini meninggal, maka ahli warisnya yang berhak mendapatkan warisan ini sudah ada bagian pastinya. Entah bagian 1/2, 1/6, dan lain-lain. Makanya dinamakan ilmu faraid. Ilmu faraid ini, saya bicara tentang ketidakpopulerannya. Ilmu faraid ini kalau di Indonesia ini belum diterapkan secara penuh, baik dalam undang-undang kenegaraan. Ini tidak membackup ilmu faraid yang ada di masyarakat melalui backup apa yang ada dalam Al-Quran.
Artinya gini, ketika perempuan ini mendapatkan bagian separuh harta warisan dari bagian laki-laki, anak perempuan mendapatkan separuh dari bagian anak laki-laki, maka ketika Al-Quran menjelaskan demikian, yang terjadi di masyarakat dalam undang-undang Indonesia ini tidak demikian. Tidak demikian bukan berarti melawan apa yang ada dalam Al-Quran, bukan. Tapi kewarisan yang ada dalam negara kita Indonesia ini masih mengandalkan sistem adat. Artinya apa? Ketika adat suatu kampung atau suatu daerah, ini biasanya dipukul rata antara orang yang menerima warisan ini, baik laki-laki maupun perempuan. Baik bagian semisal seseorang ini yang seharusnya termahjub, yang terhalang untuk menerima warisan, maupun orang yang seharusnya mendapatkan asobah atau bagian sisa dari penghitungan warisan, ini dipukul rata. Dalam hukum adat dipukul rata apa? Karena alasannya mereka adalah kesetaraan. Kesetaraan apa? Karena kalau nggak dipukul rata, ini kerap terjadi percekcokan. Gak terima. Karena apa? Karena di Indonesia ini ya wis gini, sistemnya ini sudah gini, sudah angel. Bayangkan kalau perempuan ini kan mendapatkan bagian separuh dari laki-laki. Itu kalau diterapkan di Indonesia sulit. Alasannya apa? Ya mau aku wong wedok, aku yang ngurus anak, aku ya kerja, sing lanang ya kerja, aku ya kerja, bojoku kerja. Ya mau lan aku bagian separuh. Wong penggaweanku ya akeh, aku ya kerja wis koyo wong lanang. Lah sekarang kan gitu. Wong wedok nang Indonesia kan sama. Kedudukannya ya kerja, ya nang pabrik. Wis kerja apa ae. Makanya gak heran ketika seseorang ini ditinggal suaminya meninggal atau ditinggal suami. Lu wis duwe mental baja perempuan itu, Indonesia itu. Bisa kerja. Lu bahkan sekarang di industri, dunia industri itu, dunia pabrik. Itu malah yang paling banyak dibutuhkan itu tenaga kerja wanita, bukan tenaga kerja laki-laki. Kenapa? Kalau wanita itu lebih disiplin terus gampang cekelane. Ada wong lanang. Ya meskipun gak semua, tapi itu tadi kenyataannya sekarang ini tenaga kerja wanita ketika dalam masuk dunia industri ini lebih banyak dibutuhkan sekarang. Makanya wong wedok saiki kerja. Wong wedok saiki kerja padha-padha iso nguripi anake. Padha-padha iso membangun keluarga yang seharusnya ini laki-laki mengambil peran, tapi bisa diambil oleh wanita. Makanya dalam hal warisan pun wanita ini kadang ya gitu, gak gelem lah nih oleh bagian separuh dari harta dari bagian laki-laki. Itu gitu sekarang. Lah nek gak ngono ya tukaran teman, dulur ambek dulur. Perayaan warisan dulur iku duduk dulur dadi wong liya. Si A mbak si B iki dulur statusnya kakak mbak adik. Tapi warisane gak podo, ya santet-santetan temen, tukaran temen, gelut temen. Riyoyo ya gak nyopo temen. Lah iku dilakoni sampai kapan? Ya sampai mati lho kelakon. Saya bisa ngomong gini ini soalnya kerabat itu juga demikian ada. Perkara warisan bagi tanah gak podo tukaran. Itu gitu sekarang. Makanya itu tadi dalam hukum Indonesia ini kesulitan untuk menerapkan apa yang tertulis dalam hukum Islam itu. Kalau keluarga sampean mampu menerapkan hukum Islam ya silakan. Kalau nggak mampu dibagi rata sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia atau sesuai hukum adat silakan.
Tapi kalau saya pribadi, ini harus dibagi sesuai dengan hukum Islam. Urusan nanti bagiannya ini sama atau tidak, ini akad yang lain. Tapi perhitungan warisan ini, ketika perempuan ini mendapatkan bagian separuh dari laki-laki, ya harus kita kasih separuh. Lah nanti untuk menyetarakan apa? Untuk menyetarakan harta warisannya ini biar perempuan yang nggak dapat separuh agar lebih banyak, ya kasih hibah. Dulur lanang oleh bagian 500 juta, dulur wedok oleh bagian 250 juta semisal. Maka ketika ingin setara, ingin menerapkan hukum waris yang sesuai dengan Islam dan biar sama-sama enaknya dengan kondisi psikologi bangsa Indonesia, ya tetap dibagi sesuai dengan yang tertulis dalam ilmu faraid. Nanti untuk menyetarakan nominal, laki-laki ini memberikan sisanya kepada perempuan bukan sebagai bagian waris, tapi sebagai bagian dari hibah atau hadiah atau sedekah dari saudaranya. Gitu. Agar apa? Ya agar ilmu waris ini tetap berlaku, tetap dijalankan oleh pemeluk agama ini, tetap berlaku. Makanya di kampus-kampus gue membahas ilmu faraid, misal buat judul skripsi atau buat judul buku studi analisis tentang pembagian waris daerah sini, pasti kembalinya pada hukum adat. Alasannya apa? Maslahah mursalah, bahwa kemaslahatan ketika harta waris ini dibagi sepadan atau setara ini dapat menimbulkan kemaslahatan daripada ketika harta warisan ini diterapkan dengan sesuai apa yang ada dalam ilmu waris atau ilmu faraid. Pasti gitu. Kalau saya gak gitu. Harus kita bagi sesuai dengan proporsi yang ada dalam ilmu waris. Selebihnya untuk menyetarakan, ya wae ono, kayak ono sedekah, kayak ono hibah, kayak ono hadiah, cek podo nominale. Tapi harta waris ini harus kita terapkan sesuai dengan apa yang ada dalam hukum Islam. Paham ya? Itu gitu sekarang. Makanya yo kadang repot. Kalau repot maneh ku ngene kadang. Saya cuma memberikan sedikit gambaran. Lho wong wedok iki kadang Indonesia iki gak jelas. Harta iki nggone suami apa nggone istri. Semisal istrinya ini hanya sebagai ibu rumah tangga. Penggaweane ya nang pawon, ya masak, ya wis ngurus omah iki, gak tau nyambut gawe blas, gak nyambut gawe. Sing nyambut gawe bojone sing lanang. Bojone sing lanang nyambut gawe, kemudian hidup berdua iki dengan istrinya, duwe anak. Tiba-tiba istrinya meninggal. Anaknya njaluk warisan sama bapake, "Pak, aku njaluk warisan ibu." Loh, warisan apa mau ibu gak tau kerja, wong ibumu gak duwe bondo. Lha iki sembangono aku iki omah ya duit-duitku kerja. Awakmu tak sekolah yo duitku. Ibumu masak, awakmu mangan. Yo kabeh duit belanja toko aku. Njaluk warisan apa? Lho gak duwe, Pak. Yo gak duwe. Tapi kalau nggak jelas ya repot lagi. Sing lanang kerja, sing wedok kerja. Duwike digawe wong loro, dibangunno wong loro, ditabung wong loro, dibangunno omah. Salah siji meninggal. Sementara aset-aset yang dia miliki ini atas nama dua orang, semisal tanah kepemilikan suami istri ini dan ini. Maka ini sulit untuk membagi harta warisan ini ketika belum jelas siapa kepemilikannya.
Makanya lah nek adat Jawa itu kebiasaan. Kalau ayahnya meninggal semisal atau suaminya meninggal, istrinya ini nggak membagi dulu harta warisannya. Kenapa? Karena itu tadi lebih takut kehati-hatian. Bagaimana harta ini, apakah berapa persen milik suami saya dan berapa persen milik saya pribadi. Makanya wong Jawa iku gak gelem bagi dhisik, lan nek ibune jek ono ngenteni mati karo lalu dibagi warisane. Karena tadi nggak jelas presentasi di sing gone wong sing mati ambek endi gone bojone. Tapi kalau harta ini sudah jelas kepemilikannya, tanah atau mobil suratnya milik ini, aset ini atas nama kepemilikan ini, dan ini mati, maka boleh dibagikan, ya boleh. Sudah jelas. Lha saiki akan ndi iku sing jelas iku ancen harta sing ketok-ketok sing ono sertifikate. Dan sebagian besar itu berlaku pada orang kaya, karena orang kaya ini mampu mensertifikasi itu yang harta-harta berharga. Tapi lek nang desa-desa duwe tanah, duwe apa, ya wis wong loro, gak ono dhewe-dhewe, dhuwitku ya dhuwitmu. Dhuwitku dhewe, dhuwitmu dhewe, ya dhuwitku ya dhuwitmu, iku rumah tangga nang desa-desa. Jadi ya sulit juga. Tapi bukan berarti nggak boleh dibagikan. Itu tadi, kalau memang sudah bisa untuk memperjelas mana bagian si ahli, bagian dari orang yang mewariskan, yang sudah dapat dibagi harus dibagi. Nggak boleh ditunda, ya harus dibagi. Apakah boleh ditunda? Ya tergantung. Ketika anaknya masih kecil ya boleh saja ditunda. Untuk dialokasikan kepada yang lain ya boleh, ini bagian anaknya disimpan semisal buat pendidikannya atau apa. Tapi waris ini kan jelas, antara orang ini mendapatkan sekian, anak mendapatkan sekian, kan jelas. Itu loh pentingnya warisan itu. Lah warisan ini itu wow rek. Aku nerangno rekaman suara ini nang YouTube ya tuh, sampean males paling ngrungokno. Nek sampean males ngrungokno aku jelasno dawa-dawa ya sampean padha wae. Engko ngitung tambah bingung maneh. Wis cukup sekian. Ini part 1 mukadimah. Ya, mukadimah saya lanjutkan nanti di part 2 untuk minggu depan. Apa yang saya sampaikan ini sampean putar lagi kalau nggak paham, sampean angen-angen. Kalau bisa sampean diskusikan dengan orang tua atau tokoh agama di daerah kalian setempat. Tapi dengan satu syarat, tetap jaga jarak, bahwa di rumah aja itu lebih penting untuk kondisi saat ini. Itu pesan saya. Jadi saya harap semangat kalian meskipun kita nggak saling bertemu, semangat kalian untuk belajar, untuk memperdalam ilmu keagamaan ini harus terus kita pupuk, karena mau nggak mau ini ilmu agama ini kita sendiri yang harus menjaganya agar tidak diambil oleh Allah, agar tidak diambil oleh Allah sang pemilik ilmu ini. Bagaimanapun ilmu ini adalah suatu anugerah yang harus kita lakukan dan kita jalani sebagai jalan hidup. Mungkin itu saja. Saya lanjut minggu depan. Untuk mukadimah lagi saya ingin ngomong banyak, tapi ya ini tadi karena durasi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.